Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita mengetahui jika karya yang dibuat Mitsuya dalam mengikuti perlombaan adalah naga kembar. Hal tersebut karena Mitsuya yang sangat respect dan menjadikan Draken sebagai referensi karyanya. Ia ingin membuat Draken bangga dengan apa yang diciptakannya. Dan benar saja, melalui karya naga kembar, Mitsuya berhasil menjadi juara dalam penghargaan tersebut. Namun hal yang mengejutkan terjadi, di mana Mitsuya memilih untuk menolak penghargaan yang diberikan kepadanya karena ia lebih memilih untuk bergabung bersama pasukan Takemichi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan Hakai dan Takemichi yang sedang berunding mengenai posisi Chifuyu sebagai penasehat geng. Takemichi merasa jika dia harus memberitahu Chifuyu bahwa ia tidak cocok sebagai manajer tim. Hakai pun setuju dengan pemikiran Takemichi. Namun mereka berdua sungkan untuk mengatakannya kepada Chifuyu secara langsung. Lalu tiba-tiba muncul Chifuyu yang bertanya apa yang sedang Takemichi dan Hakai bicarakan. Chifuyu muncul dengan wajah ceria tanpa dosa, sementara Takemichi dan Hakai langsung terkejut melihat Chifuyu yang berada di sana. Mereka berdua masih belum punya keberanian untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi keresahan Takemichi, sehingga keduanya hanya bisa mengeles. Padahal Takemichi sudah sangat ingin mengatakannya kepada Chifuyu, sehingga ia membisiki Hakai dengan suara yang sedikit lebih keras. Melihat tingkah kedua temannya yang aneh, Chifuyu lalu mulai bercerita. Takemichi, Hakai, kemarin saat aku melihat Mitsuya di atas panggung, aku mulai berpikir tentang sesuatu. Mendengar perkataan Chifuyu, Takemichi dan Hakai bingung harus merespon bagaimana, sehingga keduanya hanya memasang wajah konyol. Kemudian Chifuyu melanjutkan ceritanya kembali. Kala itu Mitsuya bertemu dengan Chifuyu, Hakai, Takemichi dan juga Inui. Mitsuya pun bertanya, "Ada apa Chifuyu? Kenapa dengan formalitas ini?" Lalu tanpa basa-basi, Chifuyu menyampaikan maksud tujuannya. "Mitsuya, bisakah kau mengambil alih jabatanku di geng ini?" Hakai, Takemichi dan Inui di belakangnya hanya bisa termenung. Sementara Mitsuya bertanya kembali apa maksud dari perkataan Chifuyu. Lalu Chifuyu mulai berkata lagi, "Tentu sebagai penasehat, aku masih kurang dibandingkan denganmu. Mitsuya, aku yakin kau akan melakukannya lebih baik dariku." Mendengar hal itu, Takemichi dan Hakai langsung sumringah karena Chifuyu sudah sadar sendiri tanpa ia peringatkan. Sesaat kemudian, Mitsuya juga menerima tawaran dari Chifuyu. "Baiklah Chifuyu, akan kuterima tawaranmu. Kalau begitu, akan kudesain ulang seragam dan logo geng kita. Kita harus mengubah nama timnya juga." Chifuyu pun terlihat lega dengan apa yang dikatakan Mitsuya. Namun Takemichi dan juga Hakai terlihat lebih lega daripada Chifuyu. Setelah pembicaraan itu, Mitsuya lalu menyampaikan jika lawan yang dihadapinya adalah Kanto Manji. Oleh karena itu, mereka harus serius. Chifuyu yang mendengarnya menjawab jika ia sudah serius sejak awal. Namun Takemichi dan Hakai menjawab jika Mitsuya adalah suara dari orang-orang. Itu sebabnya mereka sangat setuju dengan pendapat Mitsuya. Sesaat kemudian, Mitsuya berkata pada Takemichi jika Pachin dan Pehyan juga akan bergabung dengan mereka. Mendengar hal itu, Takemichi senang bukan main, karena itu artinya gengnya akan bertambah lebih besar. Namun bukan hanya itu saja, karena Inui menambahi jika ia juga berhubungan dengan Kawata bersaudara, dan mereka akan bergabung dengan geng Takemichi. Smiley bahkan marah karena dia tidak diajak terlebih dahulu. Takemichi pun makin tersenyum bahagia mendengarnya. Hakai hanya bisa meringis karena ia menganggap mereka sebelumnya hanya sekumpulan orang-orang bodoh. Kemudian Mitsuya berkata, "Sekarang jumlah kita ada 9 anggota pendiri tim, yaitu Takemichi. Kami mengandalkanmu, Kapten." Mitsuya mengatakan hal tersebut dengan menggenggam tangannya ke arah Takemichi, yang membuatnya terlihat sangat keren.
Sementara Takemichi sendiri hanya bisa tersenyum, karena dengan ini ia yakin bisa melawan Kanto Manji. Lalu Mitsuya bertanya, apa kira-kira Takemichi akan mengajak orang lain? Dan dengan tersenyum, Takemichi menjawab jika ia memang akan mengajak orang lain, karena ia tahu orang yang tepat yang harus Takemichi ajak bergabung. Beberapa hari kemudian, Takemichi berhadapan dengan Takeomi. Dengan rokok surya di tangan, Takeomi bertanya pada Takemichi apa ia ingin bertemu dengan Senju. Dan dengan tegas Takemichi membenarkannya, karena Senju sudah menolak panggilan teleponnya berkali-kali. Takeomi yang sudah mengerti keadaannya lalu menyuruh Takemichi untuk mengikutinya. Namun ia berkata pada Takemichi jika Senju sedang tidak bersemangat setelah konflik tiga dewa. Kemudian Takemichi diantar Takeomi ke sebuah gedung. Saat berjalan menuju ke sana, Takemichi merasa jika ia mengenali tempat tersebut. Benar saja, tempat itu adalah tempat persembunyian Brahman kala masih aktif dahulu. Namun kini kondisinya sangat sepi. Hanya ada Senju, Takeomi, dan juga ia sendiri. Sangat kontras jika dibandingkan dengan era kejayaan Brahman dahulu. Takemichi lalu berjalan mendekati Senju, sementara Takeomi hanya melihatnya dari kejauhan. Tetapi tiba-tiba Senju berkata, "Sudah cukup Hanagaki, aku sudah belajar dari pertarungan itu. Aku tidak punya kesempatan menang melawan Maiki, bahkan melawan Shout. Karena kekalahanku, Brahman kini berakhir." Takeomi yang mendengar keputusasaan adiknya hanya bisa termenung. Sementara Senju melanjutkan perkataannya, jika sekarang ini Kuwaragi Senju sudah pensiun. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Namun Takemichi dengan wajah penuh semangat menolak perkataan Senju. Tidak Senju, ini belum berakhir. Senju yang masih terpuruk meminta Takemichi untuk tidak menatapnya dengan tatapan seperti itu. Sementara Takeomi mencoba untuk menenangkan Senju dengan mengatakan jika ia akan menyesali ini jika menolaknya. Kau mengejar untuk jadi yang terkuat, lalu saudaramu pergi dan malah tersesat. Takemichi yang tidak mengerti ucapan Takeomi hanya bisa memasang wajah penasaran. Namun Senju masih tetap tidak bergairah dengan ajakan Takemichi. Takeomi lalu melanjutkan perkataannya, "Karena semua itu, akulah yang menjadi gila. Dan Haruchio yang tersesat itu bukanlah kesalahanmu." Senju masih terduduk. Lalu ia mulai menjawab, "Kau salah kak, aku sudah merahasiakannya sejak lama." Sontak Takeomi dan Takemichi yang mendengarnya sangat terkejut dengan pengakuan Senju. Alasan mengapa Haruchio menjadi orang yang mengerikan dan juga dorongan kegelapan Maiki, akulah yang bertanggung jawab atas semua itu. Senju akhirnya membuka kotak Pandora yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Takemichi yang mendengarnya sangat terkejut dengan pengakuan Senju. Namun ia merasa masih belum mengerti dengan maksud perkataan Senju, sehingga Takemichi bertanya kepadanya. Kemudian Senju mulai bercerita tentang masa lalu Maiki dan kebersamaan dengan teman-temannya. Dulu mereka bertiga selalu bersama, Maiki, Baji, dan Haruchio. Sementara aku yang selalu mengikuti mereka dari belakang. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan kebesaran hati Chifuyu yang meminta Mitsuya untuk menggantikan posisinya. Karena ia merasa jika Mitsuya lebih berpengalaman dibanding dengan dirinya. Sementara itu, Takemichi yang hendak mengajak Senju bergabung malah mendapati fakta mencengangkan di mana Senju mengakui bahwa dibalik tindakan gila Haruchio dan juga dorongan kegelapan Maiki disebabkan oleh Senju. Panel pertama menunjukkan Kuwaragi Senju yang menceritakan masa lalu di mana Maiki dan Haruchio berubah. Terlihat seorang bocah sedang bermain pesawat-pesawatan dengan sangat bersemangat, sampai-sampai ia menyuruh Takeomi untuk minggir. Dan ya, bocah itu adalah Maiki yang sedang memainkan pesawat-pesawatannya di depan Takeomi dan juga Shinichiro. Di sana, Takeomi menyuruh Maiki untuk berhati-hati, karena itu adalah hal yang berbahaya. Namun Maiki yang masih bocah malah memamerkan pesawatnya dan berkata jika apa yang ia pegang adalah pesawat yang keren. Maiki terlihat sangat gembira dan lepas saat itu. Sementara Takeomi yang melihatnya hanya melongo melihat tingkah bocil yang ada di depannya. Tak lama kemudian, Baji dan juga Haruchio main ke rumah dan berteriak meminta Maiki meminjamkan pesawatnya. Namun sepertinya
Mikey tidak rela mainannya dipegang oleh orang lain. Di sisi lain, Senju yang saat itu masih bocil sangat iri melihat pesawat Mikey. Ia beranggapan jika pesawat itu terlihat sangat keren. Takeomi sendiri sangat kaget karena Senju berteriak seperti seorang laki-laki. Saat itu, Senju menggunakan kata ore di mana itu adalah bentuk maskulin dari aku. Mendengar hal itu, Takeomi lalu memanggil Haruchio dan memarahinya karena ia telah mengajarkan hal yang salah kepada Senju. Takeomi memarahi Haruchio karena ia sendiri memang jarang berada di rumah, sehingga Haruchio sebagai kakak laki-laki harus mengajarkan hal baik kepada adiknya. Di sana, Haruchio yang masih kelas 4 SD hanya bisa meminta maaf kepada kakaknya Takeomi. Takemichi yang mendengar cerita Senju merasa tidak percaya jika Haruchio dulunya adalah orang yang mudah untuk meminta maaf. Kemudian Senju menjawabnya, "Ya, kami dibesarkan oleh ayah kami, namun ia selalu sibuk. Jadi dia menitipkan kita kepada nenek. Itu sebabnya Takeomi mengambil peran sebagai ayah untuk kami. Karena kesalahanku, Takeomi marah kepada Haruchio. Meskipun begitu, Haruchio selalu baik kepadaku. Tapi pada hari itu..." Panel kemudian menunjukkan masa lalu kembali. Kali ini adalah masa kecil Senju dan juga Haruchio. Di sana terlihat Senju mendatangi Haruchio yang nampak murung. Kemudian Haruchio berkata jika ia tidak ingin bicara lagi kepada Senju. Alasannya karena kelakuan Senju, Haruchio lah yang selalu kena marah. Saat itu keduanya masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga Haruchio hanya bisa murung. Senju sendiri juga ingin menyampaikan permintaan maafnya, sementara Haruchio mulai berpikir dan berandai-andai jika ia bisa melawan balik seperti apa yang dilakukan Mikey dan juga Baji. Kemudian di suatu hari, Senju mendapati suasana rumah sangat sepi. Ia pun mencari-cari di mana semua orang. Ia berjalan menyusuri ruangan satu persatu, hingga akhirnya ia melihat pesawat Mikey yang disimpan di atas meja. Sebagai bocil yang tidak berpikir panjang, Senju sangat senang bukan main. Ia lalu mengambil pesawat tersebut dan memainkannya sama seperti Mikey dulu. Senju sangat bersemangat memainkan pesawat tersebut hingga melupakan perkataan Mikey yang berkata jika tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyentuh pesawat miliknya, karena Shinichiro membutuhkan waktu sebulan untuk menyelesaikannya. Tetapi naas, Senju tidak mampu menahan keseimbangan tubuhnya dan terpeleset, sehingga membuat pesawatnya terjatuh dan hancur. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Beberapa saat kemudian, Mikey pulang dan mendapati pesawat miliknya sudah berserakan di lantai. Senju ingin mengatakan hal yang sebenarnya, namun ia terlalu takut kepada Mikey. Sehingga saat Mikey bertanya pada Senju siapa yang sudah merusak pesawat-pesawatan miliknya, Senju berbohong bahwa itu perbuatan Haruchio. Sebagai bocil yang pikirannya masih cetek, Senju tidak menyangkal bahwa kebohongannya akan berakibat fatal. Beberapa waktu kemudian, Senju yang sedang bersantai membaca komik di rumahnya dikagetkan dengan suara gaduh di luar rumah. Terlihat ada Baji juga di sana. Di saat Senju sedang berjalan keluar, terlihat mulut Haruchio sudah penuh dengan darah segar. Dan ketika Senju membuka pintu, alangkah terkejutnya Senju melihat kakaknya sudah bersimbah darah. Saat itu, Senju melihat Haruchio yang mulutnya sudah sobek dan juga Baji yang terlempar ke tanah. Di sana berdiri juga Mikey dengan tangannya yang sudah berlumuran darah. Tatapan dan aura yang dimiliki Mikey benar-benar berbeda. Ia seperti orang yang sudah dirasuki iblis. Dengan mata yang menatap tajam ke arah Haruchio, Mikey menyuruhnya tersenyum. Padahal mulut temannya itu sudah sobek. Kemudian Senju bercerita kepada Takemichi. Ia sangat yakin bahwa saat pertarungan 3 dewa kemarin, ia melihat Mikey yang sama yang berdiri pada hari ia menghajar Haruchio. Terlihat dari tatapan dan juga auranya memang sangat identik. Kemudian Senju melanjutkan ceritanya bahwa sejak hari itu semuanya berubah, mulai dari Mikey, Baji, dan juga Haruchio. Bahkan Haruchio sudah seperti seorang psikopat dengan mulut yang sudah sobek tapi masih bisa tertawa. Tentu saja Senju menyesalinya,
karena mereka semua berubah gara-gara dia. Itulah sebabnya Senju merasa harus melakukan sesuatu. Namun sekarang ini semuanya sudah terlambat untuk melakukan apapun. Takemi mencoba untuk menenangkan Senju, namun Senju tidak menanggapinya. Ia merasa jika dirinya adalah orang yang gagal. Tetapi Takemichi berkata jika semua ini belumlah berakhir. Senju pun tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan Takemichi, karena ia mulai berjalan di tengah-tengah tempatnya berdiri. Takemichi mulai menarik nafasnya dalam-dalam. Ia seperti ingin menguatkan dirinya juga. Kemudian Takemichi mulai berkata, "Kau tahu? Aku juga orang yang gagal, Senju. Kita bisa membalikkan kegagalan ini. Jadi Senju, ikutlah bersamaku. Ayo lawan geng Kanto Manji." Takemichi mengatakannya dengan tegas dan penuh semangat. Bukan hanya ucapan manis belaka, tetapi Takemichi mengatakannya karena ia sudah jatuh dan gagal berkali-kali. Maka yang masih ia miliki adalah tekad pantang menyerah darinya. Hal itulah yang membuat Senju kagum sehingga ia bisa tersenyum. Dan chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan masa lalu Maiki dan juga Haruchio. Senju menceritakan semua kepada Takemichi. Awal mula kenapa Maiki bisa mempunyai dark impulsif dan juga sifat Haruchio yang nyeleweng saat ini. Itu semua berawal dari sebuah kebohongan anak kecil. Senju sendiri tidak pernah mengira bahwa kebohongannya akan berakibat fatal. Senju merasa ia sudah tidak memiliki peluang. Namun lain halnya dengan Takemichi. Ia masih merasa jika ia bisa untuk bangkit. Oleh karena itu, ia mengajak Senju untuk bergabung demi mengalahkan geng Kanto Manji. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.